Asap luka Eren. Jauh sebelum Eren Yeager diperlihatkan dapat berubah menjadi Titan, Hajime Isayama selaku autor ternyata sudah menyelipkan satu petunjuk kecil yang banyak tidak disadari penonton di awal episode Attack on Titan. Detail visual ini muncul saat pelatihan militer kadet baru. Lebih tepatnya, episode 3 season 1. Di episode ini, Eren diperlihatkan sedang berlatih menggunakan ODM gear yang ia miliki. Ada satu detail visual kecil yang memperlihatkan bahwa Eren adalah seorang Titan Shifter. Detail ini muncul saat Eren secara tidak sengaja jatuh dan terbentur keras hingga kepalanya terluka. Scene-nya akan seperti ini. Kalau kalian perhatikan baik-baik, adegan close up wajah Eren saat duduk di meja makan, ada uap panas tipis yang keluar dari luka di atas kepalanya. Saat episode ini pertama kali tayang, hampir 99% penonton mengira itu hanyalah efek visual komedi atau gaya artistik anime. Tapi setelah cerita berjalan jauh, kita semua akhirnya sadar akan detail kecil ini. Dalam Attack on Titan, uap panas adalah ciri khas dari seorang Titan Shifter yang sedang menggunakan kekuatan regenerasi Titan miliknya. Artinya, saat Eren masih menjadi kadet, remaja yang bahkan belum tahu apa itu Titan Shifter, tubuhnya sudah merespon dan mencoba menyembuhkan luka tersebut menggunakan kekuatan Titan yang ada di dalam dirinya. Ternyata Hajime Isayama sudah bekerjasama dengan Studio Wit untuk menyelipkan foreshadowing sehalus ini di cerita awal Attack on Titan. Reflect Bertolt. Sebelum identitas Reiner dan Bertolt terbongkar sebagai Armor Titan dan Colossal Titan, ada sebuah detail kecil yang memperlihatkan bahwa mereka berdua adalah seorang Titan Shifter. Dan gilanya, detail ini dilewatkan oleh hampir semua orang saat pertama kali menontonnya. Momen ini terjadi di season 2, tepatnya ketika pasukan kadet terpojok oleh serangan Titan liar di menara Kastil Utgard. Di tengah situasi yang super panik dan tanpa peralatan ODM gear, nyawa mereka benar-benar di ujung tanduk. Coba kalian perhatikan baik-baik reaksi Bertolt pada adegan ini. Oh my god! Di tengah kekacauan itu, Bertolt terlihat secara refleks mengangkat tangan kanan ke arah mulutnya dan seolah bersiap untuk menggigit tangannya sendiri. Seperti yang kita tahu sekarang, melukai diri sendiri hingga berdarah adalah syarat mutlak bagi seorang Titan Shifter untuk memicu transformasi mereka, seperti yang biasa Eren lakukan. Pada detik itu, Bertolt sudah pasrah dan hampir saja membongkar identitas rahasianya. Tapi, sebelum gigi Bertolt merobek kulitnya sendiri, Ymir malah mengambil keputusan tak terduga. Ymir lebih dulu melompat dan membongkar identitasnya sebagai Jauh Titan. Melihat aksi nekat Ymir itu, Bertolt langsung menurunkan tangannya kembali. Identitasnya pun aman untuk sementara waktu. Detail sekecil ini dan secepat itu berhasil diselipkan oleh Hajime Isayama dan Studio Wit dengan sangat sempurna. Sebuah clue kecil yang baru bisa kita sadari setelah menonton ulang seri ini. Sandiwara Reiner. Sebelum identitas Annie terbongkar sebagai female Titan, ia sempat berhadapan langsung dengan Armin, Jan, dan Reiner. Dalam adegan itu, Annie berhasil menangkap Reiner dan meremas tubuhnya dengan sangat kuat di dalam genggaman tangannya. Secara ajaib, Reiner berhasil melepaskan diri dengan menebas tangan Annie. Awalnya, kita sebagai penonton bersorak dan mengira Reiner emang sekuat dan seheroik itu sampai bisa lolos dari cengkeraman seorang Titan. Coba deh, tonton lagi adegan itu sekarang. Begitu Reiner mendarat di tanah, ada detail uap panas yang keluar dari tubuhnya. Uap itu adalah bukti nyata bahwa tubuh Reiner sedang melakukan regenerasi akibat luka dari remasan Annie. Detail kecil ini juga memberi petunjuk bahwa Reiner adalah seorang Titan Shifter. Dan ini detail yang jauh lebih gila lagi. Tepat setelah Reiner lolos, Annie tiba-tiba berhenti dan melihat telapak tangannya. Lalu mengubah arah larinya secara presisi menuju lokasi Eren. Perubahan arah yang mendadak ini sempat membuat Armin kebingungan. Ternyata adegan itu hanyalah sandiwara yang direncanakan oleh Reiner dan Annie. Saat berada di dalam genggamannya, Reiner sama sekali tidak sedang dalam kondisi bahaya. Ia malah menggunakan pedangnya dan mengukir koordinat posisi Eren yang asli langsung di telapak tangan Annie. Reiner memanfaatkan momen itu untuk mengecoh Armin, sekaligus menyampaikan informasi rahasia. Walaupun pada akhirnya, tindakan Annie yang mencurigakan ini justru menjadi kunci utama bagi Armin untuk membongkar identitas asli Annie nantinya. Deklarasi Rumbling. Eren sebenarnya sudah meneriakkan rencananya untuk melakukan rumbling sejak season pertama. Momen ini terjadi di episode 25, saat pasukan pengintai mencoba menangkap Annie karena menjadi tersangka sebagai female Titan. Karena terpojok, Annie justru malah berubah menjadi Titan. Hal ini juga memaksa Eren untuk berubah dan bertarung secara brutal, hingga menghancurkan pemukiman kota. Di tengah amarah yang meluap-luap akibat pengkhianatan Annie, Eren masuk ke dalam mode berserk sambil mencabik-cabik Annie. Bahkan Eren sempat berteriak seperti ini. Saya akan lawan!
Pada saat episode itu pertama kali tayang, kita semua mengira itu hanyalah dialog emosional dari karakter utama anime shonen yang sedang mengamuk. Tapi begitu kita sampai final season, kalimat menghancurkan seluruh dunia itu bukan hiperbola. Eren benar-benar mewujudkannya melalui rambling, meratakan seluruh peradaban umat manusia di luar pulau Paradis tanpa sisa. Dan Hajime Isayama tidak berhenti sampai situ. Foreshadowing ini juga dipertegas di momen yang justru terasa paling emosional. Hal ini terjadi di episode terakhir season 3. Saat pasukan pengintai yang akhirnya berhasil mencapai lautan untuk pertama kalinya, sebuah momen yang seharusnya menjadi perayaan kebebasan, Eren justru berdiri dengan pandangan yang kosong dan wajah datarnya. Melalui memori masa depan yang ia lihat saat menyentuh tangan Historia, Eren kecewa karena kebebasan yang ia impikan tidak ada di sana. Sambil menunjuk ke Cakrawala, Eren mengucapkan kata-kata seperti ini. Hai, antek-antek asing! Dan disinilah cikal bakal genosida itu terjadi. Memori acak Kruger. Ada salah satu dialog yang bikin merinding dalam serial Attack on Titan. Eren Kruger, seorang Eldia yang menyamar sebagai perwira militer Marley dan menyebut dirinya sebagai The Owl. Kruger adalah seorang Titan Shifter yang bertugas menyusup dari dalam organisasi Marley. Dan di momen-momen terakhir hidupnya, karena kutukan 13 tahun Ymir sebagai seorang Titan Shifter, ia sempat menyerahkan kekuatan Titan Shifternya, Shingeki no Kyojin, kepada Grisha Yeager, ayah dari Eren. Tapi sebelum melakukan itu, Kruger sempat mengucapkan sesuatu yang sangat aneh dan mengejutkan. Dialognya akan seperti ini. Di sini, Grisha sangat kebingungan. Ia tidak mengenal nama-nama itu. Karena Mikasa dan Armin bahkan belum lahir saat percakapan itu terjadi. Dan disinilah Hajime Isayama membocorkan salah satu rahasia terbesar dan kemampuan paling berbahaya dalam dunia Attack on Titan. Berbeda dengan 9 Titan lainnya yang hanya bisa melihat memori masa lalu pengguna sebelumnya, Shingeki no Kyojin justru memiliki kemampuan unik yang bisa melihat memori para pewarisnya yang ada di masa depan. Kruger mengucapkan nama Mikasa dan Armin bukan karena ia mengenal mereka. Ia mengucapkannya karena Eren Yeager dari masa depan sedang mengirimkan memorinya menembus waktu kembali ke masa lalu. Dan Kruger sebagai pengguna Shingeki no Kyojin juga tidak sengaja menangkap sinyal memori tersebut dan mengucapkannya secara spontan. Dialog yang awalnya dikira penonton sebagai kesalahan penulisan atau plot hole ini ternyata adalah bukti bahwa takdir seorang Eren Yeager, kehancuran dunia, dan garis sejarah anime Attack on Titan sudah dikunci rapat bahkan sejak sebelum Eren lahir ke dunia. Yugure no Tori, lagu ending anime Attack on Titan season 2 yang berjudul Yugure no Tori atau Burung di Senja. Dulu, banyak dari kita yang langsung skip lagu ini karena visualnya yang berbeda dari anime pada umumnya. Tapi, tahukah kalian bahwa storyboard untuk visual ending ini digambar langsung oleh sang autor? Dan tujuannya bukan hanya untuk estetika, tujuannya adalah untuk membocorkan seluruh sejarah kelam dari bangsa Eldia. Bertahun-tahun, bahkan sebelum versi manganya rilis. Di dalam visual yang terkesan seperti prasasti kuno itu, ada satu adegan yang sangat spesifik. 3 anak kecil yang sedang memakan sesuatu di depan seorang raja. Pada tahun 2017, saat season 2-nya tayang, hampir tidak ada satupun penonton yang bisa mengartikan gambar itu. Namun, beberapa tahun kemudian, ketika sejarah kelam Ymir Fridge akhirnya terungkap di manga, ternyata 3 anak kecil itu adalah Maria, Rose, dan Sina. Mereka adalah putri dari Raja Fridge yang dipaksa oleh ayah kandung mereka sendiri untuk memakan jasad ibu mereka, Ymir itu sendiri, demi mempertahankan dan mewariskan kekuatan Titan ke generasi berikutnya. Hajime Isayama menyembunyikan rahasia terbesar seluruh cerita ini langsung di depan mata jutaan penonton di seluruh dunia lewat lagu ending anime. Mimpi Eren. Kita flashback ke menit awal episode 1 Attack on Titan, ke adegan paling pertama yang pernah kita lihat di animenya. Serial mahakarya ini dibuka dengan adegan Eren kecil yang tiba-tiba terbangun sambil menangis di bawah sebuah pohon besar. Di depannya ada Mikasa kecil yang kebingungan dikarenakan Eren menangis. Bahkan Eren sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Ia hanya berkata bahwa ia baru saja terbangun dari sebuah mimpi yang sangat-sangat panjang. Saat menonton episode awal itu, yang tidak kita sadari saat itu adalah Eren belum mewarisi kekuatan Titan apapun. Di titik ini, ayahnya belum menyuntikkan serum dan ia masih anak kecil biasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa seorang anak kecil bisa bermimpi tentang masa depan? Ternyata, kilasan mimpi singkat yang berganti sangat cepat itu, Wit Studio dan Hajime Isayama menyelipkan potongan memori masa depan tentang kehancuran dinding Maria. Bahkan di versi manganya, foreshadowing ini jauh lebih gila. Pada halaman pertama versi manga, Eren bermimpi melihat Mikasa dengan rambut pendek. Bukan rambut panjang seperti yang ia punya di masa kecil itu. Bahkan ada kalimat, sampai jumpa lagi Eren. Siapa sangka,
Kalimat di halaman pertama manga itu adalah detik-detik terakhir kematian Eren di akhir cerita. Ribuan halaman setelahnya, ketika Mikasa terpaksa menebas kepala Eren untuk menghentikan Rumbling, mimpi itu dikirimkan oleh Eren dewasa dari masa depan, menembus ruang dan waktu, langsung dikirim ke otak dirinya sendiri saat masih berusia 9 tahun. Hajime Isayama sudah mengunci akhir cerita ini mulai dari tangisan perpisahan, tragedi kematian, hingga genosida Rumbling sejak halaman pertama. Seluruh alur cerita Attack on Titan sudah dirangkum di dalam mimpi seorang anak kecil di bawah pohon. Paradoks 2000 tahun. Semua misteri dan tangisan aneh Eren di episode 1 merujuk pada satu hal yang sudah ada di depan layar kita sejak detik pertama, yaitu judul episode itu sendiri. Untukmu 2000 tahun dari sekarang. Saat kita pertama kali membaca judul itu bertahun-tahun lalu, kita mengira itu hanyalah kalimat puitis agar terdengar dramatis. Tapi ada dua pertanyaan besar yang luput dipertanyakan. Siapa yang sedang berbicara dan kepada siapa kalimat itu ditujukan? Butuh waktu 11 tahun bagi para pembaca dan penonton anime untuk akhirnya mendapatkan jawaban. Misteri 11 tahun itu akhirnya terjawab tuntas di episode 80, di mana judulnya sengaja dibalik menjadi Dirimu 2000 tahun yang lalu. Judul episode 1 ternyata adalah sebuah pesan emosional dari Ymir Fritz, sang leluhur Titan yang menjadi budak tak berjiwa selama 2000 tahun yang dikirimkan khusus untuk Eren Yeager di masa depan. Ymir telah menanti selama 2000 tahun mencari sosok yang bisa membebaskannya dari penderitaan. Pesan ini langsung diterima Eren sejak ia masih berusia 9 tahun. Ymir yang menuntun Eren dan Eren datang untuk membebaskannya. Keseluruhan plot cerita Attack on Titan ternyata adalah sebuah time loop paradoks yang luar biasa. Judul di episode pertama adalah pesan dari masa lalu, dan judul di episode 80 adalah jawaban dari masa depan. Hajime Isayama tidak hanya merencanakan sebuah plot twist, ia merencanakan agar judul pertama dari mahakaryanya menjadi foreshadowing terbesar yang baru bisa kita pahami seutuhnya setelah kita menyelesaikan seluruh alur cerita.